Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Husutunisana dengan NIM 220004, mata kuliah Manajemen Satuan Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang buku manajemen atau mempresentasikan buku yang saya baca. Identitas buku yaitu dengan berjudul buku Manajemen Pendidikan. Penulis yaitu Nur Hidayah dan Hendro Widodo. Tata letak UKI, desain sampul UKI, penerbit Media, tempat terbit Penguntapan Bantul di Yogyakarta, tahun terbit cetakan pertama yaitu November 2020, jumlah halaman kurang lebih 162 halaman, ukuran buku 4 kali 20 cm. Dan di sini terdapat daftar isi buku yang bab pertama itu pengertian ruang lingkup manajemen pendidikan. Capaian pembelajaran tatap muka CPTN dan indikator pembelajaran. Yang B, pengertian manajemen pendidikan. Yang C, tujuan manajemen pendidikan. Yang D, proses manajemen pendidikan. Yang pertama A, yaitu capaian dan indikator pembelajaran. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar manajemen pendidikan termasuk pengertian, fungsi, tujuan, manfaat dalam proses manajemen pendidikan. Yang B, yaitu pengertian manajemen dan manajemen pendidikan. Pengertian manajemen pendidikan yaitu manajemen didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen dipahami sebagai ilmu dan keterampilan mencakup kemampuan teknikal, manusiawi, dan konseptual. Yang kedua, proses, yaitu langkah-langkah sistematis dalam pengelolaan organisasi, seni, karena setiap manajer memiliki gaya unik dalam pengelolaan sumber daya. Yang B, yaitu pengertian manajemen dan manajemen pendidikan. Pengertian manajemen pendidikan merupakan penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam kegiatan pendidikan. Esensinya adalah kerjasama antara pihak dalam pendidikan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Menurut para ahli, Suryo Subroto menekankan kerjasama, proses sistematis, pendekatan sistematis, pemanfaatan sumber daya, dan kepemimpinan. Penanrani yaitu menyoroti proses saling mempengaruhi dan mengarah dalam organisasi pendidikan yaitu dan Amirin DKK membedakan manajemen pendidikan secara umum, perencanaan makro dan khusus program kerja lembaga. Ada juga yaitu Trilaar dan Usman menekankan mobilisasi sumber daya dan penciptaan suasana belajar untuk mendukung potensi peserta didik. Arkunto Yuliana menyebutnya sebagai proses pengolahan kerjasama untuk mencapai yaitu terdapat tujuan-tujuan manfaatan manajemen pendidikan. Tujuan yaitu meningkatkan kualitas proses pembelajaran, memberikan pelayanan pendidikan yang optimal kepada peserta didik, dan juga menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dan juga meningkatkan kompetensi profesional pendidik dan tenaga pendidik. Manfaatnya itu menciptakan suasana belajar yang berkualitas, meningkatkan kompetensi manajerial tenaga pendidik, menghemat sumber daya dengan ahli hasil optimal, menghasilkan tenaga pendidik yang profesional. Yang C, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan mendukung pencapaian pendidikan yang produktif, sebagaimana perbandingan optimal antara input dan output, berkualitas, memenuhi atau melebihi harapan peserta didik dan masyarakat, efektif, pencapaian tujuan pendidikan secara tepat, efisien, menggunakan sumber daya secara hemat dan tepat diguna. D, proses manajemen. Proses manajemen dalam pendidikan meliputi
perencanaan atau planning, menetapkan tujuan, strategi, dan alokasi sumber daya. Pengorganisasian, yaitu organizing, mengatur dan mendistribusikan tugas dan wewenang. Kepemimpinan, yaitu leading, mengarahkan dan memotivasi agar tujuan tercapai. Yang keempat, pengendalian atau controlling, memastikan kegiatan sesuai rencana dan memperbaiki penyimpangan. Dapat disimpulkan dalam bab satu ini, yaitu manajemen pendidikan adalah proses pengelolaan sumber daya dalam sistem pendidikan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ia mencakup aspek kerjasama, kepemimpinan, perencanaan, dan juga pengawasan dalam organisasi. Dan juga di sini ada daftar-daftar pustaka dapat saya cantumkan di dalam PPT saya ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.